Ya, setelah kita mempelajari pendahuluan 5 kitab Musa, kita sekarang mempelajari kitab Kejadian, dan saya akan berikan pendahuluan dari kitab Kejadian terlebih dahulu. Perjanjian Lama mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Garis besar berikut ini dari pembagian utama liter Perjanjian Lama adalah dasar untuk kedatangan Kristus, yaitu Pentateuch dari Kejadian sampai Ulangan. Persiapan untuk kedatangan Kristus adalah buku-buku sejarah, yaitu Yosua sampai Nehemia. Antisipasi dari kedatangan Kristus adalah buku-buku renungan, yaitu kitab Ayub sampai Kidung Agung, dan ekspektasi dari kedatangan Kristus adalah kitab para nabi, dari kitab Yesaya sampai Maleakhi. Ajaran 5 kitab Musa atau Torah atau Pentateuch adalah dasar dari wahyu Alkitab lainnya. Tema setiap buku mencerminkan hubungan Allah dengan umatnya Israel. 5 pelajaran utama yang diajarkan di sini adalah kebenaran yang mendasar bagi skema penebusan. Mengenal kitab Kejadian, adanya peran khusus Kejadian dalam kitab suci adalah bahwa keselamatan itu penting. Kitab Kejadian adalah sumber dari wahyu. Sungai wahyu yang semakin dalam yang mengalir melalui Alkitab muncul dari kitab Kejadian ini. Kitab Kejadian memperkenalkan semua pertanyaan dan masalah yang dibahas dalam seluruh Alkitab. Akar penebusan tertanam jauh di dalam Kejadian. Dan mereka yang mau memahami rencana besar Tuhan selama berabad-abad harus menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi isi buku ini. Kitab Kejadian berisi 50 pasal. Di dalam beberapa terjemahan ada 1533 ayat dan 32.267 kata. Kitab Kejadian adalah buku terbesar ke-7 dalam Perjanjian Lama. Judul buku pertama dari Alkitab berasal dari terjemahan Vulgata Latin dari Jerome yang pada gilirannya didasarkan pada judul yang ditemukan dalam manuskrip Yunani dari kitab Kejadian tersebut. Kitab Kejadian berarti asal-usul, kelahiran, generasi, atau permulaan. Nama ini paling tepat karena kitab Kejadian mencatat awal mula kehidupan, sejarah, penebusan, dan lembaga-lembaga fundamental masyarakat. Di kalangan Yahudi, buku Kejadian ini kadang-kadang disebut dengan kata Ibrani pertamanya, yaitu Bereshit, artinya pada awalnya atau pada mulanya. Tema kitab Kejadian adalah pemilihan bangsa. Dalam kitab ini, Allah memilih dari tengah penyembahan berhala sebuah keluarga yang melaluinya Allah akan memberkati semua keluarga di bumi. Sebuah bangsa muncul dari keluarga itu. Sebuah bangsa yang akan memainkan peran kunci dalam sejarah hubungan Tuhan dengan manusia. Satu pelajaran tentang signifikansi yang tetap digarisbawahi berulang kali dalam kitab Kejadian adalah keselamatan itu penting. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa dan kerusakan. Allah harus bertindak atas namanya.
Kejadian tidak membuat klaim eksplisit mengenai kepengarangannya. Buku ini bagaimanapun selalu dianggap sebagai volume ke-1 dari koleksi 5 kitab. Bukti internal kepenulisan Musa dari koleksi ini didukung oleh tradisi Yahudi dan Kristen awal dan terus-menerus. Mereka yang menerima Musa sebagai penulis buku ini terbagi atas pertanyaan, kapan Musa mungkin menulis materi ini? Beberapa orang berpendapat bahwa Musa menulis pasal-pasal ini ketika Musa masih tinggal di Mesir di rumah putri Fir'aun. Tanggal yang ditetapkan adalah sekitar 1490 sebelum Masehi. Yang lain berpikir bahwa Musa mengabdikan dirinya untuk proyek ini ketika Musa memimpin Israel melalui padang gurun. Pada hipotesis ini, tanggal penulisan akan menjadi sekitar tahun 1425 sebelum Masehi. Karena Musa hidup lebih dari 300 tahun sesudah peristiwa terakhir dalam kitab Kejadian, muncul pertanyaan tentang sumber informasi yang Musa catat dalam kitab ini. Mungkin sebagian materi datang kepadanya melalui wahyu langsung. Kisah Yusuf di pasal 37 sampai 50 mencerminkan latar belakang Mesir yang kuat. Bahan ini kemungkinan besar masih beredar dalam bentuk lisan pada zaman Musa. Musa mungkin sudah banyak menggunakan sumber-sumber tertulis dalam menyusun kitab Kejadian dari pasal 1 sampai 36. Beberapa orang berpikir ungkapan Ibrani Eleh Toledoth, artinya ini adalah generasi, digunakan untuk menandai kesimpulan dari tablet kuno yang ditulis oleh para leluhur sendiri. 8 atau 10 dari tablet ini sudah diidentifikasi. Kebanyakan sarjana tidak menerima teori lempeng kuno tentang asal-usul kejadian ini. Pandangan yang biasa adalah bahwa ayat-ayat Toledoth memperkenalkan bagian-bagian baru dari buku Kejadian ini. Itu adalah superskripsi yang digunakan oleh Musa untuk menandai pembagian dalam materinya, bukan tambahan yang disisipkan oleh penulis aslinya. Dalam kedua kasus tersebut, Musa dibimbing oleh Roh Kudus dalam memilih semua materi dalam kitab Kejadian. Orang percaya bisa yakin bahwa kitab Kejadian adalah firman Tuhan yang tidak salah. Mengapa Kejadian itu ditulis? Sesudah perbudakan Mesir yang panjang, umat Tuhan perlu diingatkan tentang akar mereka. Mereka membutuhkan penjelasan yang akurat tentang janji-janji yang sudah Allah buat kepada nenek moyang mereka. Jadi tujuan langsung penulis adalah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah sudah berjanji untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Itu ada di kitab Kejadian pasal 15, 16, Kejadian 46 ayat 4. Tujuan akhir dari Kejadian adalah untuk memberikan sejarah awal Israel dan untuk menentukan tempat yang diduduki Israel di antara bangsa-bangsa lain di bumi. 11 pasal pertama membahas awal mula dunia yang diciptakan, dan 39 pasal terakhir berfokus pada awal mula orang-orang terpilih. Rencana spiritual buku Kejadian ini bisa diuraikan dalam 3 kata, yaitu generasi, degenerasi, dan regenerasi.
Tiga serangkai lain yang menyampaikan arti yang sama adalah konstruksi, penghancuran, dan rekonstruksi. Istilah generasi atau rekonstruksi atau konstruksi menggambarkan isi dari dua pasal pertama kitab Kejadian. Catatan tersebut secara sistematis menghubungkan bagaimana dunia yang belum berbentuk dan tidak terisi menjadi terbentuk dan terhuni. Kisah ini berkembang ke klimaksnya di dalam diri manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab dan diberkati. Di dalam pasal-pasal ini, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah baik. Unsur-unsur menanggapi dalam ketaatan yang sempurna terhadap perintah-perintah Allah dan diberkati. Itu bisa dilihat di pertama Kejadian, pasal 1 ayat 22, ayat 28, pasal 2 ayat 3. Harmoni yang sempurna ada antara laki-laki dan pasangannya yang keduanya menikmati kegembiraan yang indah dari taman surga. Kejadian 3 ayat 11 sampai 11 menggambarkan proses tanpa penciptaan, degenerasi, kemerosotan, pemunduran atau kehancuran. Dosa masuk ke dalam taman dan dari sana menyebar. Jurang antara manusia dan Tuhan semakin lebar. Pertama, seorang individu atau pribadi, yaitu Adam, terpengaruh. Kemudian semua keluarga, yaitu kaum dari Kain atau keluarga Kain. Kemudian masyarakat pada zaman Nuh. Dan akhirnya bangsa-bangsa di bumi. Penyebaran dosa di dalam kitab Kejadian pasal 3 sampai 11 ini dilawan dengan hukuman yang semakin berat dari Tuhan. Namun dalam setiap kasus, kasih karunia Tuhan juga hadir dengan jelas. Adam dan Hawa diusir dari taman. Tetapi tidak sebelum Tuhan memberi mereka pakaian yang layak dan janji kemenangan akhir atas ular di Kejadian pasal 3. Kain dibuang dari tanah yang dapat ditanami. Tetapi tidak sebelum dia menerima jaminan ilahi atas keselamatannya di Kejadian 4. Air bah benar-benar melenyapkan masyarakat yang penuh kekerasan dan korup. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan di Kejadian 5 sampai 7. Bangsa-bangsa yang bersatu menentang Allah di Babel tersebar di seluruh muka bumi di Kejadian 11. Secara kronologis, masuknya Abram ke Kanaan menandai era baru. Secara tematis, tanggapannya sama pentingnya. Konsekuensi dari penghakiman Babel yang drastis dan tidak dapat diubah agak dikurangi oleh tanggapan Abram terhadap panggilan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Melalui keturunan orang ini, Tuhan berjanji sekali lagi untuk memberkati semua bangsa. Bagian dari berkat itu adalah penyatuan bangsa-bangsa di dalam Kristus. Sisa dari Kejadian mengungkapkan Tuhan bekerja dalam rekonstruksi atas penciptaan kembali. Sementara fokus di bagian sebelumnya adalah pada kesulitan manusia. Di sini adalah pada janji Tuhan. Proses tersebut terlihat bekerja pertama dalam kehidupan tiga individu atau pribadi, yaitu Abram, Ishak, dan Yakub. Proses ini berlanjut di tingkat keluarga, yaitu anak-anak Yakub, dan di tingkat masyarakat, yaitu ketika Yusuf di Mesir, dan akhirnya di tingkat nasional, yaitu bangsa Israel. Seperti disebutkan dalam pasal sebelumnya, janji kepada leluhur memiliki tiga aspek yang saling terkait. Dalam aspek
keturunan, Allah mengumumkan bahwa Dia akan menjadikan Abraham, Ishak, dan Yakub suatu bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. 19 formulasi komitmen ini ditemukan dalam Kejadian pasal 12 sampai ke 50. Sementara pemenuhan aspek posisi dan kepemilikan dari janji itu merupakan tema-tema kecil dalam kitab Kejadian. Perhatian utama dari narasi-narasi itu adalah ketegangan antara iman akan janji keturunan dan pemenuhannya yang berkembang sangat lambat. Keluarga-keluarga lain yang tumbuh dari akar yang sama berkembang jauh lebih cepat daripada Israel menjadi negara-negara besar, itu di pasal 36. Keadaan terus-menerus menantang iman dalam janji benih. 25 tahun berlalu sebelum anak yang dijanjikan lahir. Begitu lahir, pertanyaan tentang kelangsungan hidupnya di pasal 22 dan perkawinan di pasal 24 menjadi sangat penting. Catatan tentang kemandulan istri dan bahaya calon ibu di pasal 12, pasal 20 dan pasal 26 harus ditafsirkan dengan latar belakang ini. Nyawa ahli waris janji Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Benyamin berada dalam bahaya dari waktu ke waktu. Narasi patriarkal atau kisah nenek moyang berkisar pada keputusan terburu-buru yang lahir dari frustrasi, pertikaian dalam keluarga, dan perpisahan yang menyakitkan. Tetapi di akhir kitab Kejadian, keluarga itu utuh, menetap dengan aman di daerah subur Mesir dengan setiap prospek pertumbuhan. Janji itu belum sepenuhnya terwujud. Jumlahnya belum sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai seperti yang dijanjikan Kejadian 15 ayat 5, Kejadian 22 ayat 17. Tetapi kemajuan pasti telah dibuat menuju takdir itu. Kitab Kejadian menceritakan sejarah kerajaan Allah di bumi dari waktu penciptaan sampai kematian Yusuf di Mesir. Kitab Kejadian ini dimulai dengan penciptaan dan diakhiri dengan peti mati. Beberapa tahun tepatnya yang tercakup dalam Kejadian tidak mungkin untuk dipastikan. Menurut pendapat banyak sarjana Perjanjian Lama, tanggal paling awal dalam sejarah Alkitab yang dapat dihitung dengan tepat adalah kelahiran Abraham. Kronologi Alkitab menempatkan panggilan Abraham sekitar tahun 2092 sebelum Masehi dan kelahirannya 75 tahun sebelumnya sekitar 2167 sebelum Masehi. Kebanyakan sarjana Perjanjian Lama tidak akan menebak-nebak tanggal sebelum kelahiran Abraham. Pemberitahuan cukup selama periode pasca Kanaan atau nenek moyang untuk menetapkan kronologi itu. Para leluhur melakukan perjalanan di tanah perjanjian selama 215 tahun. Exodus atau jalan masuk atau masuknya ke Mesir oleh keluarga Yakub dapat diperkirakan sekitar tahun 1877 sebelum Masehi. Yusuf terus memegang jabatan di Mesir selama sekitar 70 tahun sesudah masuk ke Mesir itu. Kejadian adalah dasar dalam teologi. Tema-tema dasar muncul di sini yang diperkuat di bagian lain dari Alkitab. Tujuan doktrin kunci mencirikan kitab Kejadian ini. Yang pertama itu doktrin penciptaan. Semua yang ada menjadi ada oleh firman Tuhan yang kekal. Akibatnya, dunia material atau jasmani atau lahiriah secara hakiki atau inherent itu baik.
Manusia adalah puncak dari karya kreatif atau ciptaan Tuhan. Dan karena itu, manusia sudah diberikan kedaulatan atas bumi. Yang kedua, itu doktrin dosa. Dosa didorong oleh makhluk jahat yang disebut ular, kalau kita lihat Kejadian pasal 3. Dosa memanifestasikan dirinya dalam kejahatan keji, Kejadian 4. Dalam imoralitas dan kekerasan, Kejadian 6, Kejadian 19. Dan dalam kesombongan dan pemberontakan melawan Allah di Kejadian 11. Yang ketiga, doktrin penghakiman. Tuhan menghukum dosa. Dia mengucapkan hukuman atas ular, Adam, dan Hawa setelah kejatuhan di Kejadian 3. Kain dibuang setelah pembunuhan Habel, Kejadian 4. Air bah menghancurkan dunia kecuali mereka yang ada di dalam bahtera, Kejadian 6-8. Mereka yang menentang Tuhan dengan membangun mentara dicerai-beraikan oleh kebingungan bahasa di Kejadian 11. Kota-kota di dataran itu dihancurkan oleh api dan belerang di Kejadian 19. Yang keempat, doktrin kasih karunia. Secercah harapan terlihat dalam setiap penilaian. Adam dan Hawa diberi pakaian dan janji sebelum pengusiran mereka dari taman. Kain diberi jaminan bahwa hidupnya akan terpelihara. Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Lot dan keluarganya diselamatkan dari Sodom. Tuhan selalu memperlakukan orang berdosa lebih baik dari yang pantas mereka terima. Yang kelima, doktrin pemilihan. Tuhan memilih Abram untuk tanggung jawab dan berkat khusus. Tuhan memilih Ishak sesudah kematian Abram. Yakub, si bungsu dari saudara kembar, dipilih daripada saudaranya untuk menikmati hubungan istimewa yang sama dengan Tuhan. Yang keenam, doktrin janji. Dalam Kejadian, pembebasan masa depan digambarkan sebagai benih yang dijanjikan. Dia akan menjadi benih Hawa di Kejadian 3 ayat 15. Benih Sem, Kejadian 9 ayat 27. Dan benih Abraham, Ishak, dan Yakub. Kitab Kejadian ditutup dengan penunjukan Yehuda sebagai suku takdir itu di Kejadian 49 ayat 10. Yang ketujuh, doktrin iman. Para nenek moyang memiliki iman mereka dalam janji diuji berulang kali. Selama hidup mereka mengalami tetapi pemenuhan janji dari setiap janji. Namun mereka tetap percaya dan Allah menganggap iman mereka sebagai kebenaran di Kejadian 15 ayat 6. Contoh tertinggi dari pengujian ini dicatat dalam Kejadian 22, di mana Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anak satu-satunya sebagai korban kepada Tuhan di Gunung Moria. Drama Kejadian terungkap dalam 3 tahap geografis. Lembah sungai Mesopotamia adalah latar untuk 11 pasal pertama. Dalam pasal 12, Abraham dipanggil untuk meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Tanah itu ternyata adalah tanah Kanaan. Pasal 12 sampai 38 menggambarkan perjalanan para bapa bangsa di Kanaan dan negeri-negeri sekitarnya. 12 pasal terakhir dari Kejadian memusatkan perhatian kepada peristiwa-peristiwa di tanah Mesir. Sebagian besar aksi dalam Kejadian pasal 12 sampai 50 berpusat di sekitar 5 perjalanan besar. Yang pertama, perjalanan Abram dari Ur ke Kanaan di pasal 11 ayat 27 sampai 12 ayat
Yang kedua, perjalanan singkat Abram ke Mesir, pasal 12 ayat 10 sampai 20. Yang ketiga, perjalanan Abram, Ishak dan Yakub mengelilingi tanah Kanaan, pasal 13 sampai pasal 28, pasal 32 sampai 38. Yang keempat, perjalanan Yakub ke Padang Aram di pasal 28 sampai 31. Dan yang kelima, perjalanan Israel ke Mesir, pasal 42 sampai 46. Kita nanti lanjutkan di pelajaran berikutnya.